Wilayah yang terletak di pantai utara. Kala itu menjadi simpul perdagangan di wilayah Asia dan di bumi Nusantara. Jadi Semarang pada waktu itu menjadi satu simbol perdagangan di wilayah pantai utara Jawa, karena kebetulan pada waktu itu di Semarang juga sudah ada pelabuhan besar. Itu sudah berdiri sejak tahun abad 8 Masehi, zaman Mojopahit sudah ada Mataram kuno artinya. Terus kemudian pada perkembangannya sampai dengan abad 15, 16, 17, 18 sampai 19 ketika VOC masuk di Semarang pada waktu itu. Nah, di tarian itu kita menggambarkan bagaimana Semarang pada waktu itu zaman VOC itu di situ sudah terjadi transaksi perdagangan sangat ramai melalui kapal-kapal besar yang singgah di kota Semarang. Dan di situ banyak sekali terjadi transaksi sehingga terjadi akulturasi budaya di Semarang. Karena di sini ada beberapa etnis yang masuk di kota Semarang, terutama dari Asia dan Eropa. Ada Timur Tengah, kemudian ada etnis dari Tionghoa yang dimulai Chenghu pada abad ke-15-an sekitar 1504 itu yang kita gambarkan pada garapan tarian kali ini, yaitu simbol perdagangan Semarang kan gitu. Jadi kita hanya menggambarkan aktivitas-aktivitas pada waktu itu. Jadi bentuknya semi teater tari, lebih penggambaran pada ekspresi adegan atau suasana adegan aja, tidak pakai dialog. Kemudian kalau dari komunitas Tirang sendiri, itu adalah komunitas yang terdiri dari para pelaku seni Kota Semarang, pengamat seni, sanggar-sanggar, kemudian dari akademis, dari teman-teman UNAS juga gabung dengan kita juga, yang kami dirikan sekitar tahun 2005 pada waktu itu. Kami kemudian mengumpulkan teman-teman untuk bergabung di dalam setiap penggarapan, jadi sesuaikan dengan penggarapan, artinya kita lebih ke tradisi, baik itu drama tradisi ataupun tari. Musik juga sama, tapi kita tidak tertutup kemungkinan bahwa kemasan-kemasan kita itu sudah mengaju ke semi modern lah. Komunitas Tirang itu terbentuk juga karena dulu keprihatinan kita bersama juga, termasuk saya, artinya pada waktu itu termasuk terjadi krisis seni budaya tradisi, artinya bagaimana seni tradisi di Kota Semarang ini kurang banyak ruang untuk berekspresi, ya karena saya menyadari sendiri bahwa kadang-kadang pada waktu itu banyak pelaku-pelaku seni tradisi masih berpikiran tentang konvensional, bagaimana seni tradisi yang mempunyai pakem seperti zaman dulu ya seperti ini kan gitu. Tetapi sebenarnya artinya begitu saya punya pikiran-pikiran untuk bagaimana mengemas seni tradisi itu menjadi bisa diminati dari berbagai kalangan, artinya seni tradisi Jawa ini ketika dikemas dengan baik, dengan tata lighting, tata setting yang baik, dengan kemasan-kemasan yang lebih sedikit modern, saya kira artinya bisa diterima. Artinya dengan berbagai perjalanan panjang itu kehidupan seni tradisi di Semarang sudah mulai naik.
bicara tentang jalur rempah. Gitu. Jalur rempah kalau sebenarnya ya kita sendiri juga, saya juga belum begitu paham tentang jalur rempah, tetapi bahwa pada saat itu Semarang adalah menjadi satu simpul perdagangan yang sangat besar di kota Semarang ini. Karena bahwa di sini dulu termasuk punya dermaga atau pelabuhan di wilayah pantai utara yang terbesar. Ketika kita menggarap jalur rempah ya kita menggarap jalur perdagangannya aja, pada simbol perdagangannya seperti sesuai dengan apa yang ada sejarah di kota Semarang sebagai simbol perdagangan, sehingga kita gambarkan seperti itu, bahwa kota Semarang juga pernah menjadi satu tempat bersejarah ketika mengangkat jalur rempah, ada kaitannya dengan simbol perdagangan pada waktu itu. Harapan mungkin saya mewakili teman-teman juga di seni tradisi, artinya harapan kami semua bahwa masih banyak ruang ekspresi untuk kami menampilkan sesuatu tentang seni budaya yang adiluhung ini. Artinya saya yakin bahwa seni tradisi nggak akan pernah mati, asal kita semuanya benar-benar bareng-bareng mau mengangkat atau mau terus bergerak untuk memberikan ruang pada seni tradisi itu sendiri, baik masyarakat, pemerintah maupun para pelaku seni, pelaku budaya, dan mungkin juga di kalangan swasta. Seperti itu, tanpa kita bersama-sama kita nggak akan bisa bergerak sendiri, saya kira itu. Di komunitas di Tirang Community, saya biasa berperan sebagai penata musik dalam setiap pergelarannya. Dalam menata musik di Tirang Community ini, saya biasanya menggunakan alat musik gamelan karena memang background saya adalah gamelan tradisional, tapi juga kadang-kadang menggunakan menggabungkan dengan unsur musik barat, diantaranya saksofon, biola, cello gesek, dan lain-lain sebagainya yang sekiranya itu bisa masuk ke dalam wilayah musik tradisional gamelan. Di setiap daerah, khususnya di Semarang ini, ada percampuran atau akulturasi budaya yang ada warna Jawa dan ada warna Cina, Arab, dan juga Barat. Makanya dari melihat sejarah yang ada, saya merasa memang pertemuan antara musik tradisional dan musik elemen lain utamanya Barat itu sangat bisa masuk akal. Ketika saya membuat garapan dengan menggabungkan musik tradisional utamanya gamelan yang dari latar belakang saya dengan instrumen musik Barat, karena dari itu saya harus bisa mencari celah-celah di mana semuanya itu bisa digabungkan atau berjalan seiring. Pesan saya untuk teman-teman ataupun generasi muda di bawah saya, jangan lelah untuk berkarya, untuk mencari inovasi-inovasi baru supaya menemukan formulasi baru sehingga bisa menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Karena perlu diketahui memang seni itu selalu berkembang. Di adegan atau di pementasan kali ini, saya menjadi orang Jawa. Jadi karena memang ini menceritakan tentang perdagangan di pelabuhan kota Semarang zaman dahulu, maka dari itu ya kita sebagai penari berusaha semaksimal mungkin untuk menyerupai orang zaman dulu, walaupun masih ada keterbatasan karena benar-benar pakaian yang zaman dahulu itu terbatas. Jadi ya kita berusaha saja untuk bagaimana bisa sama gitu. Tidak ada gerakan khusus,
tapi lebih ke feeling ya, jadi lebih ke rasa, karena ini lebih ke teatrikal Mas, jadi drama teatrikal, tidak ada gerakan-gerakan khusus yang dipakai. Jadi aktivitas zaman dahulu ketika perdagangan itu yang dibuat sebagai gerakan begitu, jadi lebih memainkan ke feeling atau perasaan. Karena saya memang suka tari Mas, suka tari tradisi, jadi ya saya ingin mencari apa sih yang bisa saya gali dalam diri sendiri. Maka dari itu ya apapun saya lakukan, ibaratnya ya loyalitas lah dalam sebuah tim. Makanya di dalam komunitas ini karena memang kekeluargaannya yang sangat penting, jadi lebih ke karya bersama. Itu yang membuat saya itu jadi ini perbedaan yang ada di Tirang daripada di komunitas lain. Ini adalah pengalaman yang luar biasa karena sebagai seorang penari, tidak semua penari atau seniman itu bisa ikut bersumbangsih dalam kegiatan jalur rempah ini. Nah, maka dari itu semua dari seniman, entah tari, entah teater, musik dan lain sebagainya ikut membantu menyemarakkan jalur rempah ini agar misinya itu klop gitu, misi dengan dari kementerian sendiri menjadi warisan budaya oleh UNESCO.